Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmafiati. Saya mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia semester 5. Di sini saya akan melakukan proses konseling dengan klien bernama Elis Nurhasia. Dia seorang karyawan di salah satu perusahaan di Grand Next City, Tangerang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan boleh perkenalkan nama kamu? Baik Kak, nama saya Elis Nurasia. Sekarang saya sedang bekerja dan saya tinggal di Tangerang. Walah, seperti itu ya. Oh iya Elis, gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik Kak. Baik, apakah sebelumnya Elis pernah melakukan proses konseling? Belum Kak. Oke, kalau gitu saya jelasin sedikit ya. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor dan kepada seorang yang sudah mengalami masalah yang disebut klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Elis sudah mengerti? Ya Kak, saya mengerti. Tapi saya nggak mau ada orang yang tahu masalah saya Kak. Baik Elis, di sini kami menggunakan asas kerahasiaan. Jadi insya Allah cerita kamu aman kok. Waktu yang kita punya untuk konseling saat ini sekitar 10 menit ya. Jika nanti belum selesai, bisa kita lanjutkan besok atau di pertemuan selanjutnya. Siap, mengerti Kak. Bagaimana Elis? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Kak, Elis tuh mau ada yang diceritain gitu, tapi bingung harus mulai dari mana ceritanya. Kalau apa yang membuat Elis bingung? Kita ngobrol senyaman mungkin aja ya, atau mungkin Elis ingin berpindah posisi duduk dulu agar lebih nyaman untuk ngobrolnya. Iya Kak. Apa yang membuat Elis bingung? Mungkin ada yang mau diceritakan? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini aku merasa males banget. Aku males buat datang kerja, pokoknya males banget deh Kak. Sampai aku ditegur Kak sama atasan aku. Katanya kenapa akhir-akhir ini aku kerjanya kurang maksimal gitu Kak. Lalu apa yang membuat Elis malas dengan pekerjaan Elis? Saya merasa tertekan Kak. Lalu, Iya Kak, saya merasa sangat bersalah Kak. Saya sudah menjadi pembunuh Kak. boleh saya tahu apa yang membuat Elis merasa begitu bersalah? Saya punya pacar Kak, namanya Dadang. Saya sangat sayang sama dia. Saya juga bangga sama dia, dia calon pilot Kak. Keluarga kami juga sudah saling mengenal Kak. Saya rasa dia adalah kebahagiaan terindah untuk saya. Tapi Apa yang terjadi Elis? Dadang sudah pergi Kak, seminggu lalu dia meninggal, saya yang membunuhnya Kak. Elis, kalau Elis mau menangis, silakan menangis dulu. Kalau misalkan Elis sudah tenang, Elis bisa ceritakan kronologi peristiwanya. Waktu itu hari ulang tahun saya Kak, pagi-pagi Dadang udah datang ke rumah saya. Dia ngasih kejutan yang bikin saya bahagia Kak. Terus sorenya saya ngechat Dadang. Saya minta dia datang lagi ke rumah saya, tapi dia lagi ada urusan di rumah neneknya di Jakarta Kak. Terus saya ngechatin dia terus buat datang ke rumah saya lagi. Akhirnya Dadang mengiyakan Kak. Di situ saya sudah nungguin banget Dadang datang. Oke, lalu bagaimana selanjutnya? Sekitar 1 jam saya mendapat kabar bahwa Dadang kecelakaan Kak. Miris sekali ya kejadiannya. Saya bisa mengerti apa yang Elis rasakan saat ini. Elis, semua yang terjadi sudah menjadi takdir Allah. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat Al-Imran ayat 145. Tapi saya pembunuh Kak. Saya penyebab Dadang meninggal Kak. Gara-gara saya dia kecelakaan Kak. Elis merasa bahwa semua itu adalah kesalahan Elis karena minta Dadang datang menemui Elis. Iya Kak, saya berpikir bahwa saya juga harus mati untuk menebus kesalahan ini.
Elis, keinginan kamu untuk bunuh diri itu sama saja dengan kamu berputus asa. Ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Lalu bagaimana dengan orang tua Elis dan orang tua Dadang? Orang tua saya selalu mensupport saya, Kak. Begitu juga dengan orang tua Dadang. Mereka tidak pernah menyalahkan saya. Mereka mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dengan Dadang. Saya bersyukur bahwa mereka tidak membenci saya. Jadi kedua keluarga selalu menguatkan Elis ya. Mereka juga tidak membenci Elis. Elis, coba kita pikirkan bersama. Keluarga Elis selalu memberi support pada Elis, tapi Elis ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Elis, apakah itu jalan yang paling tepat? Nggak tahu, Kak, untuk apa saya hidup kalau pacar saya tidak ada. Hampa banget, Kak, hidup ini. Elis, kakak tahu, kamu sangat kehilangan Dadang. Kamu boleh sedih di mana dan kapan saja yang kamu mau. Atau sekarang kamu ingin bersedih, menangis juga nggak apa-apa kok. Tapi ingat, terlalu sedih pun juga bukan hal yang baik. Baiknya Elis, coba tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu ya. Apakah dengan ikut mati, semua masalah bisa terselesaikan? Bukannya kalau Elis ikut mati dengan bunuh diri, berarti menambah permasalahan. Karena orang tua Elis harus kehilangan anak kesayangannya. Iya sih, Kak, kayaknya saya malah menambah beban masalah orang tua saya jika saya bunuh diri. Tapi saya nggak tahu mesti gimana lagi, Kak. Berarti sekarang Elis merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini kan? Iya, Kak, saya mengerti. Tapi saya belum memaafkan diri saya atas kematian Dadang. Kalau orang tua Dadang bisa menerima kenyataan tentang kematian Dadang dengan lapang dada, mengapa Elis tidak bisa sekuat mereka? Kakak yakin kalian sama-sama menyayangi Dadang. Penyakit putus asa atau apatis itu merupakan penyakit hati yang terdapat pada orang kafir dan musyrik ketika mereka ditimpa musibah sebagai ujian Allah. Gejala orang yang mengalami putus asa itu biasanya seperti murung, tidak peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal yang bisa kamu lakukan, kamu bisa memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar. Karena ini merupakan faktor penting untuk bisa menenangkan hati kamu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, apabila Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Karena itulah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah. Mulai dari kamu sabar dan bersikap tenang. Kamu bisa sabar dan ikhlas menerima Dadang dengan lapang dada. Insya Allah penyakit hati yang putus asa akan luntur dari hati kamu. Dan hati kamu jadi bisa tenang, lega, dan kamu bisa menjalankan aktivitas kamu dengan happy lagi. Mencoba yang disarankan kakak. Dan selama ini saya berpikir pendek terus, sampai-sampai saya tidak memikirkan nasib orang tua saya jika saya bunuh diri. Itu bagus, Eli. Kakak senang sekali kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Itu bagus, Elis. Kakak senang sekali kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kamu juga memikirkan orang tua kamu. Bagaimana perasaan kamu saat ini, Elis? Alhamdulillah, Kak. Saya sudah tidak memikirkannya lagi. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Setelah kamu melakukan proses konseling ini, selanjutnya ke depannya kamu ingin seperti apa, Elis? Iya, Kak, saya ingin memperbaiki diri lagi, berusaha lebih positif thinking, sabar, ikhlas, dan menerima Dadang dengan lapang dada, serta percaya qada dan qadar. Bagus, Elis. Berarti sekarang kamu sudah bisa berpikiran positif. Cerita ke orang, jadi sekarang sudah agak. Iya, Elis. Dengan senang hati saya bisa membantu Elis. Elis nggak usah sungkan ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu, kita bisa berbagi cerita saja ya, Elis. Iya, Kak. Sudah mau mendengar keluh kesah Elis. Ya, Elis, berhubung waktunya yang telah kita sepakati sudah habis, pertemuan hari ini sampai di sini saja ya. Jangan khawatir, Elis, kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya kok. Baik, saya akhiri pertemuan ini.
Semoga apa yang menjadi keinginan Elis, menjadi tujuan Elis itu bisa terpenuhi, dan semoga Elis bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Iya Kak, saya hampir lupa waktunya habis. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Elis. Permisi ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.